Salam God Lovers. Mari datang ke hadirat Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu, bawa hidupmu, memuji memuliakan Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Shalom God Lovers, jumpa kembali di hari yang luar biasa ini, dan ini adalah seri ketiga dari apa yang saya sampaikan di dua seri sebelumnya. Tema besarnya adalah Allah Sang Penyedia. Kita percaya Allah kita memiliki berbagai nama, dan di dalam namanya tercantum kuasa yang menyertai. Allah kita disebut Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Allah kita disebut Allah Penyedia karena Dia adalah Jehovah Jireh buat hidup kita. Dua seri sebelumnya saya berbicara tentang Allah Sang Penyedia dalam konteks bagian kita untuk menemukan penyediaan Tuhan. Kita harus berjalan ke gunung, ke tempat penyediaan Tuhan. Karena tempat penyediaan Tuhan bukan ada di tempat yang rata, yang mudah, yang gampang. Tapi Tuhan menyediakan tempat penyediaan Tuhan, entah hikmat, entah kasih karunia, dan berbagai hal adanya di gunung. Dan kita perlu berkorban untuk mencapainya. Nah, kemarin saya juga menyampaikan bahwa sebelum kita berjalan, berkorban, dan menemukan penyediaan Tuhan, yang saudara dan saya perlu siapkan adalah keintiman kita dengan Tuhan dari hari ke hari. Karena kita tidak tahu kapan suara Tuhan itu datang untuk kita berjalan dalam proses menuju penyediaan Tuhan. Nah, karena itu ketika suara Tuhan itu datang, jangan engkau abaikan, jangan engkau menunda, tapi cepat meresponinya. Karena semakin cepat engkau meresponi suara Tuhan, semakin cepat juga engkau akan menemukan tempat penyediaan Tuhan. Nah, masih dalam Kejadian 22, hari ini saya ingin bagikan di renungan seri yang ketiga ini dari Kejadian 22 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Ketika pada hari ketiga, jadi setelah berjalan 3 hari, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Tempat gunung menyediakan itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini, kami akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lagi-lagi dulu saya pernah bahas hal ini dari perspektif worship. Bahwa ini
kisah yang menarik untuk kita berbicara, karena kata sembahyang itu sama dengan worship. Jadi worship itu dikaitkan dengan pengorbanan, worship itu berkaitan dengan iman. Nah, hari ini konteks yang agak sedikit lain, maksudnya seperti firman kita menggali, semakin kita menggalinya, kita akan menemukan mata air baru buat hidup kita. Nah, dalam konteks renungan kita 2 seri sebelumnya dan hari ini, saya ingin menegaskan ini buat kita, bahwa untuk menemukan tempat penyediaan Tuhan, selain naik ke gunung, kita harus dengarkan suara Tuhan dan taat. Menemukan tempat itu, kita harus personal atau sendiri. Kita mungkin saja beribadah bersama-sama, ibadah korporat bersama-sama. Kita mungkin dalam ibadah keluarga bersama-sama. Tetapi menemukan suara Tuhan, memutuskan untuk pergi berjalan dalam iman dan ketaatan, itu diperlukan tindakan personal. Ya, saudara, karena iman gak bisa kroyok gitu. Oh, dia beriman, oh ya saya ikut aja, saya nitip iman. Gak bisa, saudara. Kita tidak bisa lakukan itu. Iman adalah berbicara tentang pribadi. Tuhan punya jutaan cara untuk menolong kita dalam setiap kesulitan kita dengan cara yang variasi dan berbeda-beda. Setiap kita punya pengalaman dengan Tuhan dengan cara berbeda-beda. Karena itu, setiap orang memiliki kisah Yesus dalam hidup mereka dalam variasi cerita yang berbeda-beda. Mungkin ketika saya menyampaikan renungan ini, saudara berkata, Pak Pendeta, saya benar-benar mengalami Allah Sang Penyedia. Tetapi ketika kita misalnya dapatkan 2-3 orang kumpul dan bersaksi, cerita mereka berbeda-beda, tapi ujungnya sama. Mereka menemukan Sang Penyedia menyediakan semua yang mereka perlukan. Entah dalam karir, entah dalam usaha dan pekerjaan, entah masa depan anak-anak, entah dalam perjodohan, entah dalam masalah finansial atau apapun. Tetapi Tuhan mau kita mengalaminya personal atau pribadi. Karena Tuhan adalah pribadi. Dan Dia ingin setiap orang mengekspresikan pengalamannya bukan rame-rame, tapi sendiri. Karena nanti di ujung perjalanan hidup kita pertanggungjawabkan iman kita di hadapan takhta pengadilan Kristus. Itu juga sendiri. Mungkin kita sekarang suami istri atau istri suami dan anak-anak, tetapi di ujung jalan hidup kita, tiap-tiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita siapkan diri kita untuk terus bertumbuh, berjalan dan punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mendengarkan cerita Tuhan dari kata orang. Ya, dalam proses kehidupan, Ayub berkata, dulu aku mendengar dari kata orang tentang siapa Allah. Tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Pengalaman Ayub personal. Pengalaman Petrus personal, pengalaman Yohanes Pembaptis personal, pengalaman siapapun yang mengikuti Yesus, Paulus personal. Paulus dibutakan dan akhirnya mengalami kesembuhan dan menjadi rasul yang luar biasa. Pengalaman dia berbeda dengan semua rasul yang lain. Karena itu Tuhan juga mau engkau dan saya memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya? Tapi prinsip-prinsip awal harus kita taati bersama-sama. Pertama, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan menunda, segera bertindak. Yang kedua, prinsip yang sebelumnya hari pertama saya bagikan, ingat, untuk menemukan penyediaan Tuhan, perlu ada pengorbanan. Tidak mudah untuk menemukan penyediaan Tuhan. So, banyak orang yang berkata, banyak hamba Tuhan berkata, oh gampang, ikut Tuhan gampang. Jangan terlalu percaya. Memang Tuhan tidak menyulitkan kita, tapi Tuhan mengajarkan kita jalan yang tidak mudah untuk menemukan Dia. Bahkan untuk ke sorga dikatakan begini, ya, jalan ke sorga itu sempit. Karena banyak orang yang mengira jalan ke sorga lebar, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Jalan kita mungkin sulit, tapi ujungnya kemenangan dan mujizat. Doa saya dalam 3 seri renungan yang telah kita lewati, engkau dan saya menemukan penyediaan Tuhan yang luar biasa. Ingat saudara, penyediaan Tuhan personal, pribadi. Karena Tuhan ingin ketika engkau mengalaminya,
engkau menceritakannya menjadi bagian dari pengalaman iman saudara bersama dengan Tuhan. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pencerahan yang Tuhan beri dalam hidup kami, untuk kami terus memiliki pengalaman dengan Engkau, berjalan bersama Engkau, dan menemukan penyediaan Tuhan buat hidup kami. Kami tahu itu tanggung jawab pribadi kami. Kami tidak bisa nitip iman, dompleng iman dengan siapapun. Kami harus menemukan jalan itu secara pribadi. Karena itu, lagi-lagi Roh Kudus, tolong dan mampukan kami, supaya kami dimampukan berjalan dari hari ke hari, dituntun langkah demi langkah untuk menemukan penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan, arahkan kami, kuatkan kami, supaya bukan hanya kami menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, kalau engkau diberkati, silakan bagikan channel ini buat keluarga saudara, supaya mereka juga ikut diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.